Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini, virus corona telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak terjangkit oleh virus corona ini, termasuk negara kita Indonesia. Nah, sebagai informasi buat pemirsa di rumah yang mungkin bingung dengan istilah virus corona, COVID-19, SARS, atau MERS. Corona itu adalah nama virusnya, sementara COVID-19 adalah nama penyakitnya. Dan virus corona juga yang pada awalnya yang membuat penyakit seperti SARS dan MERS itu sekitar 10 sampai hampir 20 tahun lalu. Nah, kenapa namanya COVID-19 bukan COVID-20? Karena kan ya seperti kita tahu ya bahwa ramainya soal virus corona ini terjadi di awal Januari 2020. Ya karena sebenarnya penyakit ini sudah diidentifikasi pada akhir Desember 2019 lalu di Cina. Kepanjangan COVID sendiri merupakan coronavirus disease atau bahasa Indonesianya penyakit dari virus corona. Nah, kenapa sih pakai istilah yang agak susah ya, yaitu COVID-19? Kenapa enggak misalkan flu Wuhan gitu atau flu Cina? Ini kalau menurut Ketua WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu Dr. Tedros Adhanom, ia bilang bahwa penggunaan istilah ini agar tidak direferensikan ke wilayah geografis tertentu, seperti yang tadi misalkan flu Wuhan gitu atau Wuhan 400, dan juga tidak direferensikan ke binatang tertentu, seperti flu kelelawar atau juga flu babi. Dan juga ini untuk menghindari stigmatisasi sekelompok orang tertentu, misalkan stigmatisasi terhadap orang dari Asia Timur. Lalu ada pula istilah seperti wabah, epidemi, dan juga pandemi, dan itu udah sering banget ya kita dengar. Kalau secara sederhana sih wabah ini merupakan penyakit yang jumlah kasusnya meningkat begitu drastis di suatu wilayah. Dan ini lebih terlihat lagi saat penyakit tersebut merupakan penyakit baru. Dan inilah apa yang terjadi di Wuhan saat itu. Dalam hal COVID-19, awalnya penyakit ini merupakan wabah yang terjadi di Wuhan. Namun setelah penyakit ini menyebar ke seluruh Cina secara luas, maka ia ditetapkan menjadi epidemi. Dan yang menariknya lagi adalah penyakit yang ditetapkan sebagai epidemi dan juga pandemi merupakan penyakit-penyakit yang menular. Sementara saat berubah menjadi pandemi, ia sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah tidak terkontrol lagi penyebarannya. Dan pandemi ini ditetapkan oleh WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia. Karena cakupan virusnya yang luas dan begitu menyebar, sejumlah kegiatan olahraga pun terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan, termasuk kegiatan di sepak bola. Sudah banyak negara yang saat ini menunda kompetisi sepak bola mereka. Yang paling awal adalah Serie A Italia. Ini karena kasus COVID-19 di negara tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan yang tertinggi kedua setelah Cina. Italia bahkan menjadi epicentrum bagi penyebaran COVID-19 di Eropa. Sejumlah pesepak bola Serie A pun positif mengidap COVID-19. Yang paling terdengar adalah bek Juventus, Daniel Rugani. Yang bikin mengkhawatirkan adalah Rugani sendiri mengaku bahwa dirinya sehat. Ia bahkan tak menunjukkan gejala yang biasanya ditunjukkan oleh pengidap COVID-19. Ini membuat Rugani menjadi inang bagi COVID tersebut dan bisa saja menyebarkan virus ke orang lain. Padahal ia merasa bahwa dirinya baik-baik saja, padahal ia mengidap COVID-19. Hingga awal pekan ini, COVID-19 di Italia sudah mencapai 30-an ribu kasus, sekitar 27 ribuan sebetulnya. Dan angka ini merupakan yang terbesar setelah Cina. Tingkat kematian dari COVID-19 di Italia pun terbilang mengkhawatirkan. Menurut situs Statistia, hingga 16 Maret kemarin, tercatat mereka yang wafat mencapai 2.158 orang, dengan tingkat kesembuhan mencapai 56%. Ini yang membuat Italia sejak pekan lalu memutuskan untuk melakukan lockdown atau isolasi tingkat nasional. Isolasi ini diumumkan oleh Perdana Menteri Italia. Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengumumkan bahwa penundaan seluruh event olahraga hingga 3 April mendatang. Penundaan ini termasuk pertandingan kompetisi sepak bola teratas Italia, Serie A. Penundaan ini dilakukan karena krisis akibat virus corona yang kian mengganas. Dan sebelumnya, ada sejumlah alternatif yang ditawarkan oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mengenai kelanjutan kompetisi mereka. Presiden FIGC, Gabriele Gravina, memiliki 3 opsi alternatif untuk Serie A. Opsi yang pertama adalah dengan menggelar babak playoff. Ini dilakukan untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara musim ini, siapa yang akan lolos ke Eropa, dan siapa juga yang akan promosi serta degradasi. Opsi kedua adalah dengan tidak ada juara untuk musim ini.
Ini mungkin terdengar cukup fair, mengingat jarak antara Juventus yang ada di peringkat pertama serta Lazio di peringkat kedua hanya berbeda 1 poin. Sementara opsi ketiga adalah dengan mengakhiri musim ini sesuai dengan klasemen terakhir. Ini adalah opsi yang paling aman, apalagi kalau amit-amit virus corona masih menyebar setelah lockdown berakhir, yaitu pada April mendatang. Kalau opsi ketiga ini terjadi, berarti Juventus akan menjadi juara Serie A untuk ke-9 kalinya secara beruntun, karena Juventus sekarang mengoleksi 63 poin, sementara Lazio 62 poin. Sementara itu, Lecce, Spal 2013, dan Brescia akan terdegradasi karena menempati peringkat 3 terbawah. Premier League Inggris juga mengalami nasib serupa seperti Serie A. Mereka mesti menunda kompetisi karena sebaran COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Inggris sudah berkoordinasi dengan Premier League untuk membuat tahapan atau rencana cadangan demi menanggulangi corona. Dalam arahan tersebut dijelaskan bahwa kondisi di Inggris saat ini masih normal seperti biasa. Akan tetapi, kalau situasi bertambah buruk, mereka akan mempertimbangkan segala opsi yang memungkinkan untuk menyelesaikan musim ini. Arahan itu juga meminta klub untuk menjaga para pemain dan manajer karena punya dampak besar pada sisa pertandingan musim ini. Dalam arahan tersebut juga diberikan 3 situasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Inggris. Yang pertama adalah kondisi normal baik-baik saja seperti yang terjadi sebelumnya. Sementara yang kedua adalah ketika situasinya mulai sulit untuk dikendalikan, pertandingan bisa digelar tanpa penonton. Sementara opsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah kompetisi ditunda untuk sementara. Namun Premier League akhirnya tetap menggunakan opsi yang ketiga, yaitu langsung memutuskan untuk menunda kompetisi. Ini karena tak lepas dari para pemain yang juga terkena COVID-19. Yang mengejutkan pertama adalah ketika manajer Arsenal yaitu Mikel Arteta yang dinyatakan positif. Hal ini tentu berdampak besar untuk klub Arsenal dan juga lawan Arsenal sebelumnya. Sementara itu, Hudson-Odoi menjadi pemain Premier League pertama yang dinyatakan positif COVID-19. Lalu ada 3 pemain Leicester City yang juga diisolasi karena menunjukkan gejala COVID-19. Ini membuat kompetisi tak bisa dilanjutkan karena penyebarannya ternyata bukan dari penonton, tapi dari pemain. Sementara arahan dari pemerintah Inggris adalah klub harus menjaga pemain, karena itu merupakan aset besar dari Premier League itu sendiri. Selain Premier League dan juga Serie A Italia, La Liga Spanyol juga ditunda karena COVID-19. Ini terjadi ketika Real Madrid memutuskan untuk mengkarantina tim utama karena ada pemain dari tim basket Real Madrid yang positif COVID-19. Sialnya, tempat latihan tim basket Real Madrid dan juga tim sepak bola Real Madrid menggunakan tempat latihan yang sama, sehingga dikhawatirkan penyebaran COVID-19 di Real Madrid akan berdampak luas apabila tim tidak mengkarantina diri. Nah, tes COVID-19 yang dilakukan di Spanyol ternyata menunjukkan hasil yang bisa dibilang mengejutkan karena ada 5 pemain Valencia, 5 pemain dan staf Valencia yang juga dinyatakan positif COVID-19. Pemain yang positif adalah Ezequiel Garay dan juga Eliaquim Mangala. Spanyol merupakan negara kedua dengan dampak terburuk karena COVID-19. Senin pekan ini Spanyol memutuskan untuk melakukan lockdown di seluruh negeri. Masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah dalam keadaan darurat untuk membeli makanan ataupun bekerja. Di Spanyol, sejauh ini terdapat 6 ribuan warga yang terinfeksi dengan 191 orang meninggal dunia. Pemerintah Spanyol akan memotong separuh dari total jumlah transportasi publik yang beroperasi, seperti pesawat terbang, kereta, bus, dan kapal laut. Jumlah penumpang yang naik pun dibatasi hanya sepertiganya. Yaitu tadi pembicaraan kita soal virus corona atau COVID-19 yang berdampak besar pada kompetisi sepak bola di Eropa. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga dan tetap ikuti anjuran dari otoritas kesehatan dan juga otoritas berwenang. Budayakan hidup sehat dan salam olahraga.